Saya bahwa setiap kita satu minggu ini belajar bersama-sama merenungkan akan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, baik itu di dalam persekutuan kita maupun di dalam hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau minggu kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan akan firman Tuhan antara pengikut dan juga murid daripada Yesus. Nah, di situ saya yakin dan percaya bahwa setiap kita punya kerinduan yang sama. Kita tidak mau menjadi penonton saja. Kita tidak mau menjadi pengikut saja. Kalau kita mau menjadi pengikut saja, kita akan bertanya di dalam kehidupan kita, sampai kapan kita akan tetap menjadi pengikut Yesus? Dan kita akan bersama-sama belajar untuk naik kelas, untuk menjadi murid Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita boleh menjadi murid Yesus, tidaklah mudah buat kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Bahkan ada hal-hal juga yang menjadi satu tantangan besar di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus, sejak pertama kita kenal Yesus, sejak pertama kita percaya kepada Yesus, kita selalu mendengar bahwa kalau mengikut Yesus, kalau kita percaya kepada Yesus, kita menjadi murid Yesus, hidup kita akan aman, hidup kita akan nyaman, hidup kita penuh dengan sukacita, bahagia, bahkan janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Adanya di dalam pikiran kita ini adalah berkat dan berkat dan berkat, bahkan damai sejahtera memenuhi akan kehidupan kita. Kita seringkali lupa di dalam kehidupan kita bahwa di saat kita mengikut Yesus, di saat kita mengaku percaya kepada Yesus, di saat kita menjadi murid Yesus, di situ kita harus menyadari bahwa ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya tegaskan bahwa untuk menjadi murid Yesus bukan hanya soal kita tahu siapa Yesus, kita kenal siapa Yesus yang kita puji, yang kita puja mungkin setiap hari di dalam kehidupan kita. Bahkan menjadi murid Yesus bukan hanya sekedar kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita punya iman yang besar, iman sebesar biji sesawi mungkin. Tetapi ingat, bahwa menjadi murid Yesus itu juga soal pengorbanan. Soal komitmen di dalam kehidupan kita. Bahkan kesetiaan dan ketaatan kita akan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama perhatikan di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-9. Injil Lukas pasalnya yang ke-9, kita akan memperhatikan mulai dari ayatnya yang ke-22. Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayat 22, sampai dengan ayatnya yang ke-27. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan akan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan menjadi dasar daripada renungan kita atau khotbah kita pada siang hari ini. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi tantangan kita sebagai murid Yesus? Kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9, khususnya di dalam ayat yang ke-23 dan 24. Coba perhatikan, ayat 23 dan 24, kita akan baca perlahan-lahan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas 9 ayat 23 sampai 24, di situ Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang ingin mengikut Dia, yang ingin menjadi murid Yesus, harus menghadapi syarat. Tuh, ada syaratnya, ada tantangannya. Jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-23, yaitu apa syaratnya atau tantangannya? Menyangkal diri, lalu memikul salib dan mengikuti Dia. Siang hari ini, walaupun di luar sana hujan deras dan di sini saya cetok gitu ya, samping ini nanti lama-lama selesai itu basah. Ada tes di sini ya, coba diperhatikan nanti bisa dilihat ya. Ada bocor satu, tes gitu ya. Tidak apa-apa. Kita mau konsentrasi untuk belajar bersama-sama. Karena saya yakin kita semua ingin menjadi murid Yesus. Jadi kita hilangkan dulu gambaran-gambaran kita. Kalau jadi murid Yesus itu enak, berkat. Tapi ternyata di dalam Injil Lukas 9, yang kita sudah baca bersama-sama, khususnya ayat 23 dan 24, kita temukan syarat-syarat atau tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Maka mari kita bersama-sama lihat lebih dalam akan tantangan tersebut. Dan bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya yang menyebut diri sebagai murid Yesus. Yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-23a tadi. Menyangkal diri. Bapak Ibu, Yesus berkata bahwa untuk menjadi murid Yesus, syarat yang pertama, tantangan yang pertama adalah menyangkal diri. Bapak Ibu, saat saya baca firman Tuhan ini, saya agak riwah begitu. Apa menyangkal diri? Kalau saya dengan Samuel namanya menyangkal, itu saya terjemahkan
Ini ngelawan-ngelawan gitu, menyangkal, nggak mau percaya, nggak mau nurut, dia nyangkal gitu. Saya cari gitu. Dan ternyata Bapak Ibu, itu sesuatu hal yang tidak gampang untuk kita bersama-sama menghadapi tantangan tersebut. Khususnya menyangkal diri ini. Dan waktu saya buka-buka, ternyata itu merupakan satu syarat, satu tantangan yang harus dipenuhi. Kalau kita mau menjadi murid Yesus. Bapak Ibu maaf, saya jadi berpikir panjang lebar. Saya mudah untuk berucap, saya mudah untuk mengetik di WA. Jujur, nanti Bapak Ibu boleh tanya sama Bu Jumiati. Saya waktu beliaunya ulang tahun, saya enggak ucapkan di grup, tapi saya japri khusus sama beliaunya. Saya katakan sama dia, sabar dan harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Kalau pada akhirnya nanti kamu akan menjadi murid Yesus. Bapak Ibu, waktu saya ucapkan itu saya belum dapat tema dari Pak Pendeta. Tapi setelah mendapatkan tema dari Pak Pendeta, saya bilang, oh luar biasa. Ternyata enggak harus Bu Jum saja yang saya berharap menjadi murid Yesus. Aku juga, Tuhan. Jujur kalau kita mau koreksi diri kita pribadi, lepas pribadi. Kita mau berkata, atau saya berkata, saya belum menjadi murid Yesus. Saya masih ngikut. Karena seringkali kalau Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Bapak Ibu, ternyata menyangkal diri itu merupakan satu syarat, satu tantangan yang harus dipenuhi oleh seorang murid Yesus. Maka dari itu penyangkalan diri itu merupakan satu bagian yang sangat penting dari kehidupan Kristen kita. Mengapa dikatakan bagian yang penting? Karena menyangkal diri itu merupakan bagian dari proses kelahiran kembali, proses sebuah pertobatan kita. Proses di mana kita harus melepaskan, meninggalkan akan kehidupan kita yang lama, meninggalkan akan pribadi kita yang lama. Kita akan mematikan akan kepribadian kita yang lama dan akan digantikan dengan pribadi-pribadi yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sangat menekankan bahwa untuk menjadi murid Yesus, seseorang itu harus menyangkal diri. Kalau tidak salah, waktu Ibu Ginting menyampaikan firman Tuhan, kita juga diingatkan, kalau kita mengikut Yesus, pasti ada perubahan-perubahan. Kalau tidak ada perubahan-perubahan, tanda tanya. Bisa jadi setiap hari Minggu kita datang ke sini, hanya duduk diam pulang. Karena itu
Kita mau belajar. Apa sih menyangkal diri itu? Apa artinya menyangkal diri itu? Artinya adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan, di situ kita diminta untuk melepaskan, untuk meninggalkan akan segala keinginan pribadi kita. Meninggalkan atau melepaskan ambisi kita, meninggalkan, melepaskan akan segala ego kita yang seringkali itu memperbudak kehidupan kita. Bapak Ibu, jelas? Arti kita menyangkal diri, kita tinggalkan yang lama, kehidupan yang lama, gak usah ditengok-tengok lagi. Semua ego kita, ambisi kita, keakuan kita, semuanya kita harus tinggalkan, kita harus lepaskan, dan kita harus menempatkan diri kita pada kehendak Tuhan, pada kebenaran Tuhan di atas segala-galanya. Jadi kita harus berjalan menurut kehendak daripada Tuhan, bukan menurut kehendakku, kemauanku. Tapi kita harus berjalan menurut kehendaknya. Bapak Ibu, ini tidak gampang. Jujur, kita berhadapan dengan suami, dengan istri, anak-anak. Itu saja kita masih gak pas. Kalau dinasihatin, kita gak bisa menahan diri. Akunya ini kita bawa. Saya bersyukur punya suami Pak Suhardi. Dia itu memperhatikan kalau saya pakai baju, pakai apa. Dan dia paling gak suka kalau saya keluar udah gak pakai kaos dalam. Dia mana? Gak punya. Itu sampai yang di dalam aja dia perhatikan. Tapi saya yang sekarang badannya sudah mulai melar, emang kamu gak tahu aku gerah. Tapi saya hanya nanti dia saya kemana? Itu hal yang kecil. Belum lagi yang duit, belum lagi yang kalau saya ngomong, yang sering kali itu saya ngomong, yang suka diperhatikan. Kamu kalau ngomong itu lu, direm, mulutmu direm. Karena apa? Beliaunya sangat tahu kalau saya ngomong itu ngalah-ngalahin cabe setan. Sekali ngomong, tish, pedes gitu. Nah dia ngomong, udah kamu mingkem, gak usah ngomong. Biar kamu dibilang ibu gembala yang baik. Aku aja yang jelek. Itulah sayangnya suami sama istri. Tapi dalam hati saya, apalagi kalau saya dengar teman-teman ibu gembala, dia ngerti ini. Tapi aku sama suamiku disuruh mingkem. Sehingga kalau rapat ibu gembala gitu, mereka ngomong ini, aku ngomong apa ya, karena aku disuruh mingkem. Bapak Ibu, itu salah satu pembelajaran menyangkal diri. Mingkem loh. Egonya, keinginanku tuh ditutup. Bisa jadi memang beliaunya ini dipakai Tuhan. Tulina itu suruh menyangkal diri, itu mulutnya itu loh. Jujur Bapak Ibu, kayak kemarin ini, kamu khotbah lama amat. Itu sebetulnya sudah sering kali saya dengar dari Bapak. Kamu khotbah lama-lama. Dalam hati saya kalau enggak, karena di sini kan jadwalnya seminggu, sebulan cuma sekali saya.
Kalau saya yang jadi gembalanya sendiri, saya bilang, kita drama ya, nanti minggu depan. Ini nggak bisa, katanya dia, dientek-entek, gitu. Dihabis-habisin. Sampai kemarin itu yang 1,5 jam kau khotbah. Itu pun nggak dikasih tahu ke saya sendiri. Di PRT pun dibilang. Tuhan, saya langsung, besok aku nggak mau disuruh khotbah lagi, berhenti. Biar majelis saja yang khotbah. Bapak Ibu, tapi dengan begini, hei Tuhan, ternyata menyangkal diri itu nggak gampang. Bapak Ibu, sulit. Tapi itu syarat, itu tantangan dari Tuhan. Dan menyangkal diri di sini tidak hanya berarti kita menolak dosa tadi. Contoh tadi seperti saya. Gak mau, akan menjauh, gak hanya itu. Tapi kita juga harus melepaskan hak-hak kita yang selalu mengatur hidup kita sesuai dengan keinginan kita sendiri. Contoh tadi saya. Maunya saya begini. Tapi ternyata ada orang yang, hei, gak boleh kamu begitu. Di sini dengan kata lain bahwa kita harus belajar untuk menundukkan diri. Kepada kehendak Tuhan. Belajar tunduk, belajar taat. Tunduk, taat kepada kehendak daripada Tuhan. Bapak Ibu, dari hal menyangkal diri di sini kita belajar untuk merendahkan diri kita. Kalau saya diingatkan oleh Bapak seperti itu, saya bisa jawab dia, hei, kamu siapa? Jangan mentang-mentang kau di sini gembala, aku cuma istrimu. Sama-sama kau sekolah teologi 5 tahun. Bisa nggak saya ngomong gitu sama suami saya? Bisa, terlalu bisa. Saya ngomong 1,5 jam juga cuma diem aja, nggak ada yang protes. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu tadi, menyangkal diri. Kita harus merendahkan diri, mendengar, oh iya Pak. Ini juga saya sudah bergumul nih, supaya nggak sampai sejam nanti. Nah, Bapak Ibu, nih merendahkan diri, menunduk ini susah. Apalagi kalau kita punya duit. Kamu siapa? Aku kerja, aku makan cari sendiri. Apalagi kalau gajinya lebih gede aku. Hati-hati lo ya, ibu-ibu yang kerja. Jangan suka, aku juga bisa cari duit sendiri. Ya, belajar merendahkan diri. Belajar juga kita harus mengutamakan orang lain. Mengutamakan kepentingan sesama. Jangan mikirin ya yang penting aku seragam maunya warna hitam. Kamu mau merah sendiri. Aku pokoknya hitam. Buat apa kita bermusyawarah? Buat apa kita kumpul kalau kita cari, ibu-ibu seragamnya warna apa? Nah inilah. Sampai sekarang akhirnya nggak jadi hanya karena warna dan harga. Belajar mengutamakan kepentingan yang lain. Mengutamakan orang lain. Dan belajar juga untuk kita membuat keputusan yang mungkin tidak menguntungkan diri kita. Demi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau mau cari untung, saya sudah lari dari tempat ini. Saya sudah tinggalkan tempat ini. Gak mau, ngapain di Kerawang? Ngapain di Kosambi sama-sama Bapak Ibu? Gak ada untungnya bagiku.
Tetapi ingat, nih syarat, kerjakan. Dan ternyata Tuhan justru membela dan menolongku. Keuntungannya lebih besar ternyata tinggal di Puri Kosambi. Yang kelihatannya, berapa sih jemaatnya? Tapi kita perhatikan, lihat betapa luar biasanya karya Tuhan. Tengah-tengah pelayanan kita. Kita dari tempat ini berjalan-jalan ke desa, ke kecamatan, ke Simbon, balik lagi, keliling-keliling lagi. Bapak Ibu, kita nggak punya duit. Kalau punya duit bisa sumpel mulut sono mulut sini, disumpelin semua supaya diam. Tapi kita punya Tuhan yang sepertinya rugi buat kita. Nih Bapak Ibu yang bertahan sampai hari ini, sepertinya rugi buat kita. Apa untungnya aku bergabung di GKI Nosiana Puri Kosambi? Adanya diajak jalan-jalan sama pendeta keliling-keliling, repoti rumahku. Tapi kita lihat betapa besarnya Tuhan menolong kita. Tanpa kita minta, Tuhan buka jalan dan puji Tuhan. Sampai hari ini kita bisa menikmati karya Tuhan yang luar biasa di dalam pelayanan kita di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama untuk tidak pelit waktu. Kita belajar memberi waktu yang banyak buat Tuhan. Memberi waktu kita untuk melayani Tuhan. Walaupun kita mungkin sibuk. Enggak ada loh orang pengangguran di tempat ini. Semuanya punya kerjaan. Tapi mari kita belajar. Nih loh Tuhan hidupku. Pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Mungkin aku gak bisa mimpin pujian seperti Tante Magda. Tapi aku mau sapu-sapu gereja ini. Aku mau cabut rumput samping kanan kiri blok BC Tuhan. Karena itu yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Buang rasa iriku, kenapa Pak Pendeta gak kasih aku suruh pimpin pujian. Kenapa Bu Ginting terus yang disuruh khotbah. Kenapa Bu Ginting juga yang disuruh doa syafaat. Memang gak ada yang lain. Bapak Ibu mari kita buang semuanya itu. Kita belajar bersama-sama. Beri kesempatan. Beri waktu untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Dan kita juga belajar untuk berbagi berkat. Meskipun diri kita juga dalam kekurangan. Jadi kalau ada teman kita berbagi donat, jangan dibilang sombong mentang-mentang. Baru gajian. Yuk kita belajar bersama-sama di tempat ini. Untuk kita memberikan tempat dalam hidup kita, menempatkan kehendak Tuhan yang lebih di dalam hidup kita di atas segala-galanya. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-23b, memikul salib. Memikul salib ini juga merupakan salah satu tantangan atau syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Dan memikul salib merupakan gambaran sebuah penderitaan atau pengorbanan daripada Tuhan. Di mana pada zaman Yesus, salib itu adalah merupakan simbol hukuman mati yang mengerikan. Karena pada saat itu kalau orang di penjara, hukumannya adalah salib. Jadi ketika Yesus berkata memikul salib setiap hari, ini berarti kita saat dipanggil oleh Tuhan itu sudah siap, harus siap untuk menderita. Siap untuk menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Nah ini hari Rabu sudah disinggung oleh pemimpin pujian. Mungkin kita
ada salib dalam kehidupan kita. Itulah warna-warni salib di dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu apakah suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, rekan kerja kita yang menjadi salib di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kepada kita, itu adalah tantangan kita sebagai murid Yesus, bahwa kita harus siap memikul salib. Kita siap menanggung akan segala penganiayaan, menanggung kesulitan, siap menghadapi penderitaan. Karena apa? Karena iman percaya kita kepada Yesus. Atau dengan yang kata lain, bahwa kita harus belajar menerima akan sebuah penderitaan, menerima akan sebuah kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Dan di sini kita sebagai murid Yesus, di saat yang seperti itu kita tidak boleh lari meninggalkan akan salib itu, tetapi kita harus menghadapi dengan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penderitaan, dalam kesulitan itu bermacam-macam. Tadi sudah saya sebutkan, mungkin bisa melalui suami, istri, anak-anak, tetangga, mungkin juga dengan mertua, mungkin juga dengan saudara, ipar, dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama ingat, kita ini murid Yesus. Apalagi di tengah-tengah pekerjaan yang lingkungan kita mungkin tidak seiman dengan kita. Kita di situ harus belajar berdiri tegak, tetap kokoh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, contoh kecil dalam memikul salib itu kita bisa belajar, mungkin kita seperti hari inilah, kita sudah korban waktu, kita korban tenaga, kita korban uang kita. Betul? Hujan-hujan harusnya nyantai di rumah, tarik selimut, enak, hangat. Tapi kita harus datang ke tempat ini. Waktu kita, tenaga kita, nanti kasih persembahan uang kita. Pikul salib juga harus belajar untuk menjauhkan diri dari pemikiran-pemikiran yang jahat tentang orang lain. Yuk, kita suka menilai, baju Magda apaan tuh? Itu mah belinya cuma di Danau dia. Nih bajuku nih, Mall KCP. Ternyata dia beli bajunya bukan di Danau, malah di RPM. Makanya jangan suka menilai kejelekan orang lain, memandang orang lain lebih rendah di bawah kita. Dalam memikul salib, kita juga tidak boleh mengikuti keinginan daging. Itu tadi, maunya kita mah tidur di rumah. Ngapain kita datang ke sini? Jalannya becek. Hujan lagi, jemuran Ibu Pendeta aja belum kering. Coba tadi kalau aku di rumah, bisa pas. Kita juga harus belajar untuk mengorbankan kesenangan kita, untuk kita bisa ikut ambil bagian di dalam ibadah di gereja. Jam-jam ibadah sudah ditentukan. Ingat, hari Rabu ada PRT, hari Jumat ada Jumat berdoa. Anakku sudah bangun belum ya? Anakku main di mana ya?
Yang A biarinlah. Cari anaknya. Ingatkan, hei Jezril, Jumat nih, Jumat. Kan? Yuk, kita jangan diem aja sebagai orang tua. Giring, bawa. Ini Samuel aja udah diprotot-protot. Bang, itu. Si Abang Timo, Abang Jezril udah di dalam, kamu masih mandi. Dia seret ke kamar mandi. Bu, mari kita sama-sama belajar menyangkal diri dan juga memikul salib. Kita lihat, kita di sini masih belajar yang kecil-kecil. Kalau kita lihat para misionaris di sana, dia mengabarkan Injil nggak senang-senang. Dia banyak menghadapi penganiayaan, bahkan penolakan. Dan mungkin penolakan itu kita sudah rasakan dulu. Ya, diusir-usir sampai disestempel pendeta dablek. Udah diusir, udah diancam rumahnya mau dibakar, masih aja di sini. Itulah salib. Dan Bu Pendeta juga heran. Bapak Ibu yang masih bertahan sampai hari ini, lihat apanya GKI Hosiana Puri Kosambi ini. Itulah salib yang Bapak Ibu alami. Penolakan gak enak. Orang ditolak itu gak enak. Saya dulu nangis waktu ditolak untuk urus KTP. Itu bukan warga di sini. Ya Tuhan, udah nongol di sini, udah ikut arisan, masih dibilang bukan warga di sini. Gak enak Bapak Ibu ditolak. Bapak Ibu kalau main aja ke rumah Magda, tutup pintunya, jangan buka, itu Bu Pendeta, tutup. Saya dengar, iya bos, pulang gimana? Sedih hati. Kok Magda gitu ya sama aku ya, aku salah apa ya, dosa apa ya. Mulai cari-cari kan. Bapak Ibu, tapi kita perhatikan. Justru dengan begitu Injil di mana-mana disebarkan. Jadi jangan pernah takut untuk kita pikul salib. Nah, bagi kita memikul salib itu bisa berarti kita menerima hinaan, difitnah, atau kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi diejek, dihina, kata Pak Pendeta, dia biasa. Gak usah ngambek, gak usah mutung, gak usah punya hati untuk membalas, tapi justru doakan. Oke? Yang ketiga, dari ayat yang ke-23C, mengikuti Yesus. Mengikut Yesus di sini bukanlah merupakan satu perjalanan satu kali. Yuk ikut Yesus titik. Tapi setiap hari. Jadi mengikut Yesus, menjadi murid Yesus ini kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan penuh ketaatan. Bukan hanya ikut dan murid setiap hari, tapi taatnya ini juga setiap hari. Jadi enggak kayak orang Jawa Senin Kemis itu ada puasa Senin Kemis, enggak begitu. Setiap hari kita ikut, kita menjadi murid taat kepada Yesus. Dengan cara gimana? Dengan cara kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Selain itu, kita juga harus menjalani hidup sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Dan kita juga harus belajar untuk berjuang menjadi seperti Yesus. Kita terus berusaha
untuk meniru hidup Yesus, mencontoh hidup Yesus, memiliki karakter-karakter Yesus di dalam hidup kita. Itu baru yang namanya kita mengikuti Yesus. Kalau kita mengikuti Yesus, Yesus punya karakter kasih, tapi kita pelit, berarti kita tidak mengikuti Yesus. Sama di dalam rumah kita sebagai orang tua, kita punya aturan. Anak kita harus ikut aturan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita murid Yesus, maka kita harus tunduk, taat akan aturan daripada Tuhan. Oleh karena itu ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan cara-cara hidup yang lama, dan kita harus terus berjalan di dalam terang firman-Nya. Kita menuruti apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh hari ini kita sedang sama-sama diajarin oleh Tuhan. Nilo, kamu harus hidup begini, begini, begini. Nah, ini kita harus turuti, ini kita harus jalankan di dalam kehidupan kita. Jangan kita pulang dari tempat ini, wes, kata orang Jawa, mlebu kuping kanan, metu kuping kiri. Tapi masuk telinga, simpan, dan jalankan. Lakukan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikuti Yesus itu berarti kita harus mengutamakan kehendak Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Baik di tengah-tengah pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kita. Saya tidak akan mengulas karena saya sendiri juga yang menyampaikan tentang hal mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap aspek atau keputusan dan tindakan di dalam kehidupan kita, kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Dan firman-Nya itu yang akan terus membawa kita untuk kita bisa bersama-sama menjadi murid Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita dapat terus mengikuti Yesus dengan lebih setia di tengah-tengah tantangan hidup kita sehari-hari? Yang terakhir, ayatnya yang ke-24. Kehilangan untuk mendapatkan. Di sini Yesus menjelaskan bahwa mengikut Dia berarti bersedia kehilangan hidup kita di dunia ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Karena firman Tuhan katakan apa? Siapa yang mencoba menyelamatkan hidupnya dengan cara dunia akan kehilangan. Tetapi siapa yang rela menyerahkan hidupnya untuk Kristus, dia akan mendapatkan hidup yang sejati. Ini sebuah pilihan di dalam kehidupan kita. Kita mau hidup kekal atau hidup sementara. Kalau kita mau hidup kekal, kita harus siap untuk kehilangan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Mungkin itu menyenangkan kehidupan kita, membahagiakan kehidupan kita. Tetapi ingat, kalau kita ingin hidup yang kekal, kita harus tinggalkan semuanya itu. Karena apa? Ini berbicara tentang satu prioritas, hal yang utama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Banyak orang yang mengejar sebuah kenyamanan, mengejar kekayaan, mengejar prestasi akan dunia ini. Tetapi kita lihat, pada akhirnya mereka kehilangan akan sebuah tujuan dan makna hidup yang sebenarnya. Ingat, Yesus sudah mengingatkan kita bahwa hidup yang sejati itu adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ingat di dalam kitab Roma 12, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingatkan kembali, kehilangan barang, kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, itu bisa dicari. Tetapi kehilangan iman kepada Yesus tidak bisa dicari.
Maka dari itu mari kita bersama-sama belajar untuk sungguh-sungguh hidup mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mencari, mengejar, mengutamakan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ternyata menjadi murid Yesus bukanlah panggilan yang mudah. Itu adalah merupakan perjalanan yang penuh tantangan. Yaitu apa tadi? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia dengan taat dan setia kepadanya. Janji yang Yesus berikan kepada setiap kita yang setia adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang berlimpah di dalam Dia. Sekarang kita sebagai orang percaya, mari kita bersama-sama belajar. Mari kita bersama-sama terus berjuang untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yang siap mengerjakan akan syarat-syarat yang diberikan oleh Tuhan, melakukan akan tantangan-tantangan yang sudah kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini, dengan belajar tetap setia, taat akan panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa di dalam hati, berdoa secara pribadi, bertanya di dalam kehidupan kita. Sudahkah aku menjadi murid Yesus? Ataukah aku masih menjadi pengikut? Mari kita bersama-sama. Tidak selamanya kita akan menjadi pengikut, tapi mari kita bersama-sama berjuang terus. Kalaupun ada banyak tantangan di dalam hidup kita, tidak mudah untuk kita menyangkal diri, untuk memikul salib, mengikuti Yesus, menurut akan setiap ajaran-ajaran Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan taat, dengan setia di hadapannya. Tapi kita percaya, kalau kita sungguh berserah diri di hadapan Tuhan, saya yakin Tuhan akan sanggupkan kita, Tuhan akan mampukan kita untuk menjalani tantangan-tantangan di hadapan kita. Mungkin itu rasanya berat kepada setiap kita, tapi satu hal, kalau kita sungguh-sungguh mempunyai kerinduan untuk menjadi murid Yesus, pasti Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan bereskan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar sama-sama untuk setiap hari terjadi perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Kita mau menjadi ciptaan-ciptaan yang baru.